Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi pagi hari ini kita mau teduh bersama untuk setiap kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk setiap jalan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kemarin Tuhan telah melindungi setiap kita sampai akhir hari ini. Hari ini, renungan pagi hari ini diberi judul menghidupi hak kesulungan. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Sudah dikasih Tuhan, ayat tadi adalah ayat di mana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dalam Kejadian 25 ayat 32. Pertanyaan Esau adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab dengan benar. Apakah gunanya hak kesulungan itu? Kisah hidup Yakub dan Esau menjadi bertolak belakang. Yakub menjadi Israel, pahlawan Allah, bahkan namanya menjadi nama bangsa pilihan. Yakub menjadi pendiri bangsa atau founding father dari Israel. Sementara Esau akhirnya menjadi pendiri bangsa Edom, dan bahkan bangsa itu melawan Allah. Sebuah nasib yang bertolak belakang ketika hak kesulungan itu berpindah, saudara. Jual beli antara Yakub dan Esau ini berharga sangat mahal. Roti dan kacang merah menjadi penukar bagi hak yang mahal, hak kesulungan. Dalam surat Ibrani, perbuatan Esau menjual hak kesulungan disebut sebagai nafsu yang rendah, membuang berkat dan tidak bisa dicari lagi. Ini sudah dibuang dan tidak bisa dicari lagi, saudara. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dan mencucurkan air mata. Berpatah katakan, nasi sudah menjadi bubur, sudah terlanjur, tidak bisa lagi kembali, saudara. Lalu apa artinya hak kesulungan itu sebenarnya bagi kita? Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Kolose, dan orang-orang Ibrani perantauan mengajarkan bahwa Yesus adalah yang sulung. Dan jemaat Roma telah menerima karunia sulung roh dalam Roma 8 ayat 23. Hal ini jelas merujuk bahwa di dalam Yesus ada hak kesulungan yang digambarkan perjanjian lama. Di dalam Yesus kita memiliki hak kesulungan yang berupa warisan rohani, saudara, dari Abraham. Hak kesulungan adalah warisan rohani dari Abraham. Itulah yang disebut Paulus sebagai karunia sulung roh yang sudah diterima. Dan menjual hak kesulungan berarti menukar Yesus dalam hidup kita dengan hak-hak duniawi. Hal itu serupa dengan ujian pertama Yesus di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Matius 4 ayat 3-4 mencatat. Inilah yang disebut pragmatisme, kehidupan yang disederhanakan hanya pada soal perut dan kehilangan arti kekekalan, saudara. Hak kesulungan diberikan karena rencana besar Allah Trinitas untuk membawa kembali manusia ke rencana semula, menjadi keluarga ilahi dalam kerajaannya bersama-sama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kebutuhan, keinginan, dan mata yang dibutakan membuat kita hanya memandang yang di depan mata jasmani. Daud pernah melakukan kesalahan fatal dengan mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Dan ia berteriak dalam Mazmur 51,
tidak akan mengulang lagi. Dia tidak mau kehilangan sukacita keselamatan itu. Dosa itu membuat dia sungguh-sungguh bertobat dengan penyesalan sangat-sangat dalam. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mazmur 51 ayat yang ke-11 dan 12. Itulah permintaan Daud kepada Tuhan. Jangan sampai kegirangan itu lepas daripadaku, Tuhan. Dan penyesalan yang sangat dalam itu dirasakan oleh Daud karena satu dosanya. Dunia adalah dunia perdagangan secara rohani. Setiap hari kita akan ditawari untuk menjual dan membeli sesuatu. Saudara, jangan jual Yesus dan berkat-berkatnya. Jangan beli dari si jahat semua kebohongan dan segala bentuknya, ataupun segala kutuknya. Kata berkat dalam bahasa Yunani memakai kata eulogia, yang artinya pujian, ucapan syukur, ucapan untuk memuji seseorang. Padanan kata dalam bahasa Ibrani barakah digunakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 26 sebagai lembah pujian. Dalam bahasa Arab, kata yang sama menjadi barokah, yang artinya nikmat dan berkah. Dalam pujian mengandung berkat, dalam berkat mengandung pujian. Itulah nikmat yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membeli kita dengan harga mahal, tetapi kita sering menggadaikannya dengan harga yang murah. Dunia menawarkan segala sesuatunya, saudara. Dunia menawarkan segala kenikmatan-kenikmatannya, bahkan jalan pintas yang bagi kita sangat menguntungkan. Tapi satu hal, saudara, jangan jual hak kesulunganmu, jangan jual Yesus dan kita gadaikan dengan hal duniawi. Kita belajar dari Esau, karena sepiring makanan dia kehilangan berkat itu. Bagaimana Esau menjadi bukan apa-apa, tetapi Yakub yang menerima hak kesulungan itu menjadi bangsa yang besar. Saya percaya biarlah pagi hari ini kita belajar untuk setiap hati kita, menetapkan setiap hati kita untuk kita tetap kepada Allah, untuk kita tetap memegang Dia. Hanya Tuhan saja yang di dalam kehidupan kita, itu sudah cukup, saudara. Karena Dialah yang akan mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini saya ajak saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan lebih lagi. Pagi hari ini Tuhan, ajari kami untuk kami mengerti benar bahwa hanyalah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Cuma Engkau Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Kami tidak mau yang lain. Kami tidak mau kenikmatan dunia yang lain yang mungkin bagi orang itulah hal yang baik, tapi tidak benar di mata-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan. Cinta
Setiap rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun dunia bergoncang, walaupun dunia berubah, Dia tetap Allah yang mengasihi kita dan Allah yang menyertai kita. Jangan biarkan setiap hal di dunia ini membuat kita jauh padanya. Tapi biarlah Dia tetap Allah di dalam setiap kehidupan kita yang menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan hanya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Ajari kami Tuhan, untuk kami hanya menyembah Engkau Allah kami. Dalam setiap berkat, dan pujian, sukacita, dan kami percaya tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau, dan hanya Engkau Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami memegang hak kesulungan kami, karena kami putra dan putri-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kau berkati setiap orang-orang yang kami temui hari ini. Kau berkati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Selamat pagi.